Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM B1B1222034. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo Kendari, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati, SE MSI. Judul presentasi saya ialah Manajemen Pemasaran. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and share video ini jika dianggap bermanfaat. Oke, langsung saja kita simak materinya. Manajemen pemasaran. Saat mendengar kata ini akan muncul pertanyaan, apa sih manajemen pemasaran itu? Jadi, manajemen pemasaran ialah suatu usaha untuk merencanakan dan mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinir serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut secara efisien dan efektif. Perkembangan pengetahuan pemasaran. Pada zaman dulu, keadaan ekonomi masih sangat langka, dikatakan pengetahuan marketing belum diperlukan, karena semua barang dan jasa yang diproduksi habis dikonsumsi oleh kelompok sendiri. Tetapi hakikat pemasaran itu sendiri sudah ada sejak zaman dulu, bahkan pada kehidupan fauna dan flora pun sudah ada pemasaran. Akhirnya, seiring dengan kemajuan perekonomian dan dari economics of scarcity atau ekonomi masih langka berubah ke economics of relative plenty atau ekonomi relatif banyak. Barang mulai memanjiri pasar. Maka para produsen membutuhkan pengetahuan pemasaran yang makin lama makin canggih pula taktik dan strateginya. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Makin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi dan canggih pula barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kemudian kebutuhan tersebut pada suatu waktu akan mencapai titik jenuh jika dipenuhi dengan barang tertentu saja, sehingga menuntut kaum produsen agar selalu menciptakan barang dan jasa baru. Produk development harus selalu diciptakan agar dapat mengantisipasi selera konsumen yang selalu berubah. Semua barang-barang tersebut disalurkan oleh lembaga-lembaga pemasaran sehingga dapat menguntungkan semua anggota masyarakat. Atas dasar saling menguntungkan tersebut, maka kegiatan pemasaran memberikan suatu nilai yang disebut value added, nilai tambah. Produsen barang jadi yang berasal dari bahan mentah sehingga menimbulkan value added. Pentingnya pemasaran. Dikatakan bahwa nothing happens until a sale is made. Artinya, tak satu pun yang terjadi sampai ada penjualan. Ini mengandung kebenaran. Dunia industri atau dunia bisnis dapat menginvestasi uang dalam produksi. Tetapi jika tidak menyediakan produk yang sesuai buat pasar, pada waktu dan tempat dan harga yang tepat, maka semua usaha bisnisnya akan sia-sia. Kesuksesan suatu bisnis ditentukan oleh perjuangan di pasar. Kita masuk ke ruang lingkup pemasaran. Di dalam berbagai literatur banyak sekali dibahas materi pemasaran yang antara lain mencakup fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari strategi kebutuhan serta keinginan yang beraneka ragam. Kedua, lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Lingkungan yang mempengaruhi pemasaran adalah lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, sosial budaya. Ketiga, membangun kepuasan pelanggan melalui penekanan pada mutu produk, pelayanan, dan memberikan nilai pelanggan yang superior. Keempat yaitu sistem informasi pasar dalam rangka menganalisa peluang pasar, mengambil keputusan pemasaran dengan menggunakan hasil riset pemasaran. Yang kelima, menganalisa konsumen dan perilaku pembeli. Yang keenam, menganalisa persaingan dan strategi yang dilakukan oleh penguasa pasar. Yang ketujuh, pasar bisnis atau bisnis marketing, artinya pemasaran barang industri. 8, pasar jasa. Yang kesembilan, produk development dengan segala kreativitas dan dalam mutu, desain, model, dan sebagainya. Yang ke-10 ada PLC atau bisa disebut produk life cycle atau siklus kehidupan produk. Yang ke-11, usaha dalam lini produk, merek, pembungkus. Ke-12, kebijaksanaan dalam penetapan harga. Ke-13, ada mengelola saluran pemasaran. Berikutnya ada komunikasi pemasaran. Ke-15, pemasaran global, ekspor impor. Dan terakhir, berbagai strategi yang dikembangkan dalam pemasaran.
Evolusi konsep pemasaran atau orientasi perusahaan dalam menghadapi saingan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran berarti bagaimana seseorang menggunakan ilmu manajemen dalam usaha pemasaran. Ini berarti mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen dalam pemasaran dapat tercapai secara memuaskan. Konsep pemasaran termasuk konsep produksi atau production concept. Para pengusaha yang menganut konsep ini mencoba menganut konsep ini membuat produk besar-besaran dengan harga murah melalui prinsip efisiensi dalam produksi dan menyebarluaskan penjualan produksinya seluas mungkin. Kedua, konsep produk atau produk konsep. Para pengusaha yang menganut konsep ini berusaha menghasilkan produk yang bermutu. Mereka mempunyai premis bahwa konsumen selalu menghendaki produk yang berkualitas. Ketiga, ada konsep penjualan atau selling concept. Konsep penjualan berorientasi pada promosi, artinya produsen membuat produk secara besar-besaran kemudian berusaha mempromosikan produknya agar laku di pasar. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing concept. Produsen yang menganut konsep ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli barang jika produk itu sesuai dengan seleranya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu konsep sosial atau societal concept. Konsep ini beranggapan bahwa bukan selera konsumen saja yang harus diperhatikan, tetapi yang lebih penting lagi ialah perhatian terhadap kepentingan masyarakat atau kelestarian lingkungan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam menciptakan strategi marketing. Yang pertama yaitu teliti situasi marketing saat ini. Situasi marketing saat ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat persaingan, serta analisa kekuatan dan kelemahan. Dalam pengalaman masa lalu, mungkin saja terjadi masa-masa penurunan penjualan, penurunan harga, pengurangan pegawai, dan sebagainya. Kedua, analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis adalah kondisi ekonomi makro, tingkat bunga, inflasi, pengangguran, pendapatan per kapita. Yang ketiga, analisa peluang dan arahkan untuk mencari peluang. Bisnis yang sukses adalah yang selalu memperhatikan peluang yang ada, yang dapat diklasifikasi seperti bagaimana menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada, bagaimana mencari pasar baru, bagaimana membuat produk baru untuk pasar baru. Keempat, desain untuk segmentasi pasar. Marketing strategi ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan buat segmentasi pasar apakah berdasar demografis, geografis, psikografis, geodemografis, behavior, dan usage. Kita lanjut ke strategi marketing. Strategi marketing merupakan analisis dan pemilihan target market yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan langkah-langkah yang tepat dengan menggunakan berbagai kebijakan marketing untuk mencapai tujuan tersebut. Keenam, turbo marketing. Dari dulu sampai sekarang, perusahaan mengungguli saingan melalui perang harga dengan cara meningkatkan efisiensi harga murah, produksi besar-besaran, perang desain produk perusahaan tampil beda dengan perusahaan. Orang berlomba dalam membuat desain, style, rasa, bentuk, dan sebagainya. Perang kualitas, produk perusahaan diusahakan makin baik, berkualitas dengan menerapkan total quality control. Dan yang terakhir, perusahaan menerapkan strategi turbo marketing dengan berusaha menekan waktu atau time compression, sehingga perusahaan lebih unggul dalam hal proses produksi lebih cepat sehingga konsumen tidak lama menunggu, pelayanan lebih cepat sehingga konsumen lebih cepat melihat hasilnya. Ketujuh, ada kebijaksanaan harga atau price policies adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk jangka waktu tertentu. Kebijaksanaan harga dapat ditentukan oleh beberapa lembaga seperti produsen, grosir, retailer, dan pemerintah. Baik, materi terakhir kita ialah promotion atau komunikasi bisnis. Promosi adalah elemen keempat dalam marketing mix. Promosi didefinisikan sebagai komunikasi yang memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk yang tepat dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam mendorong mereka untuk membeli. Baik, mungkin untuk saat ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya ucapkan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Untuk waktunya dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.